saat ini mata uang digital kian berkembang. Bahkan bisa disebut kini era digital money 2.0. Bank sentral di segala penjuru dunia terus mengembangkan alat pembayaran masa depan ini. Namun di sisi lain, mata uang digital bank sentral bisa menjadi disrupsi bagi bank-bank besar. Mata uang digital memberikan harapan baru inklusi keuangan, misalnya memberi orang-orang yang tidak memiliki rekening bank untuk akses ke sistem keuangan. Uang ini juga lebih efisien dan juga cepat pada penyelesaian transaksi. Mata uang ini juga menjadi sistem pembayaran digital yang lebih stabil ketimbang cryptocurrency. Saat ini China pun juga menjadi yang terdepan untuk pengembangan e-yuan. Dan juga Bank of England bersama pemerintah Inggris tengah menyiapkan Bitcoin. Sementara The Fed masih butuh beberapa tahun lagi untuk mengembangkannya. Ya, Ellen dan juga Monica, ini di era ini sebenarnya ya bisa menjadi kekhawatiran begitu bagi bank-bank besar di Wall Street. Uang digital bank sentral bisa dikatakan ini merugikan sejumlah lembaga keuangan baik perbankan tradisional dan juga fintech yang dapat kehilangan simpanan karena orang memasukkan uangnya ke rekening bank sentral. Selain itu ada juga masalah privasi dan kekhawatiran tentang integrasi. Jadi sebenarnya bukan cuma masalah keuangan ya, ada masalah keamanan juga begitu sepertinya, Ellen. Ya, Ellen memandang ini seperti apa ini, Ellen? Iya, Di tahun sebenarnya di 2020. tahun 2020 ini ada survei gitu ya dari Bank for International Settlements yang menunjukkan bahwa hampir setiap bank sentral di dunia ini setidaknya melakukan beberapa pekerjaan nih pada mata uang digital ini. Sekitar 80% memang sedang mengerjakan pengujian bukti konsep meskipun memang hanya 14% yang benar-benar serius begitu ya meluncurkan program percontohan atau sedang dalam pengembangan. Nah ini memang apakah mungkin uang digital bank sentral ini menjadi era disrupsi bagi perbankan? Karena bisnis dengan perputaran uang yang sangat besar ini kedepannya mungkin bisa digandingkan dengan sistem keuangan digital bank sentral nih Daniel dan juga Monica. Ya kalau kita lihat ini jadi kayak bisnis migas ya yang kemudian menjadi sunset karena era energi hijau. Nah yang pasti kekhawatiran bank sentral ini ditepis oleh Bank Sentral Eropa yang menyebutkan bahwa mata uang digital ini hadir untuk melengkapi dan juga bukan untuk menggantikan uang kertas yang biasa kita gunakan saat ini. Dan juga kalau kita lihat peluncurannya ini juga dikatakan masih butuh waktu beberapa tahun lagi. Dan kita ketahui juga kehadiran uang digital bank sentral ini ingin menunjukkan kekuasaan bank sentral pada regulasi transaksi keuangan yang ada saat ini, Alan dan juga Daniel. Ya, kalau kita lihat ini Bank of England begitu ya dengan gubernurnya yaitu Andrew Bailey sebelumnya mengatakan Bitcoin sebagai cryptocurrency paling terkenal begitu, gagal bertindak sebagai penyimpan nilai yang stabil atau aset yang efisien untuk melakukan transaksi. Ini tentunya membuatnya menjadi tidak cocok begitu ya untuk dijadikan sebagai mata uang dan taruhan berisiko bagi investor. Bank sentral juga memandang remeh upaya Facebook untuk mendirikan mata uang digitalnya sendiri. Meski begitu, cryptocurrency telah menerima minat yang terus meningkat dari lembaga keuangan raksasa. Bahkan Bitcoin mencapai rekor tertinggi hampir 65.000 dolar Amerika Serikat pada 14 April. Ini kalau kita hitung-hitung ini naik 10 kali lipat dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi pertanyaannya sederhana, apakah ini akan menjadi satu mata uang atau hanya menjadi komoditas saja yang diperdagangkan seperti di tanah air? Benar gitu sekali, ya. kita lihat juga sudah ada yuan digital, lalu kemudian nanti juga ada Bitcoin begitu ya. Apakah nanti juga bank sentral kita, Bank Indonesia juga berminat untuk memunculkan rupiah digital ya? Kita harus, I think we all have to wait and see begitu ya. Ya, dan sebelum mengakhiri Power Lunch kali ini, kami ada informasi menarik untuk Anda, di mana pemirsa CNBC Indonesia jangan lupa di sepanjang bulan Ramadan ada segmen spesial yang menemani Anda menjelang berbuka puasa. Namanya Cuap-Cuap Berkah mulai tanggal 13 April 2021 di program Evening Up mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda dapat menyaksikannya via live streaming cnbcindonesia.com, Transvision Channel 805 dan juga lewat UCTV di IndiHome. Selain itu, Anda juga berkesempatan mendapatkan hadiah yang menarik dari BRI dari penanya yang terpilih. Ingat, Cuap-Cuap Berkah hanya di Evening Up CNBC Indonesia.